Oke. Ya, selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi di sahabat ini. Kita akan mempelajari firman-Nya melalui kutipan Ellen G. White dari buku Petunjuk Dia dan Makanan Anda. Kita sahabat yang lalu ada di subjudul ini mengganti makanan daging ya. Terima kasih Dion sudah pimpin kita dalam doa. Dan saya percaya Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita untuk memberikan penjelasan akan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan. Tuhan yang menjawab pertanyaan dan Tuhan yang memberi terang buat kita untuk mengerti. Sahabat yang lalu kita ada bahas hanya sekitar 4 paragraf ya, mulai dari panggilan untuk sekolah memasak ya. Jadi saya review sedikit yang sahabat lalu bahwa kita harus belajar atau harus memiliki sekolah memasak agar setiap jiwa-jiwa memiliki pengetahuan yang baik dan benar. Karena hal makanan ini adalah sangat penting ya. Jadi intinya adalah menyiapkan makanan yang benar itu. Nah, sebelum datang kepada menyiapkan makanan yang benar, tentunya kita perlu memiliki harus diedukasi ya. Kita perlu ilmunya ya. Dan tentunya dalam hal ini melalui pimpinan Tuhan ya. Jadi kita tidak belajar kepada dunia, tapi kita belajar kepada apa yang Tuhan mau ajarkan melalui Alkitab itu, firman Tuhan itu, dan melalui kutipan-kutipan roh nubuat sebagai pedoman kita ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu kita tidak ada mau yang tersandung bahkan jatuh saat berjalan. Ya, oleh sebab itu firman itulah yang jadi terang buat kita ya. Bukan pemikiran kita, bukan ide-ide kita, bukan pemahaman kita ya, bukan prasangka kita, bukan itu ya. Kita semua pedomannya kepada firman Tuhan sehingga akan lurus jalan kita. Baik, ya perlu sekolah memasak supaya kita bisa memiliki skill atau keterampilan untuk bisa menyajikan atau menyiapkan makanan yang benar ya. Konteks benar sini banyak ya, mulai nutrisinya, cara memasaknya, bahan makanannya, dan bahkan diinstruksikan bahwa beberapa harus bekerja dari rumah ke rumah memberikan instruksi dalam seni memasak makanan yang sehat. Itu kita bisa lakukan ya. Kita bisa datang untuk mengajar bagaimana cara memasak kepada keluarga-keluarga yang bersedia dikunjungi. Ya, siapa yang sudah punya skill, siapa yang sudah yang punya resep-resep tersendiri, ya, cara memasak makanan yang benar, penyuguhannya, penyajiannya itu juga benar, bisa dibagikan ya. Sahabat yang lalu kita sepakat untuk melakukan itu kalau ada nanti. Dan tentunya ada program-program ke depan dengan pertolongan Tuhan bisa kita buat supaya ini ada hasilnya, ada action ya. Ya, kita tidak hanya belajar-belajar saja, tetapi kita melakukannya. Nah, lalu ada reformasi kesehatan dengan cara memasak yang baik. Jadi kita itu mendapatkan pelajaran reformasi kesehatan ya, cara memasak yang baik sehingga jalan saat kita melakukan reformasi kesehatan itu benar. Kita dari kutipan yang lalu ya, kita lihat ada yang mengeluh tentang sudah melakukan reformasi kesehatan tapi kayaknya justru badan tidak sehat, bosan dengan lack of knowledge-nya ya, kurang pengetahuannya sehingga yang dimasak itu aja, tidak ada variasi. Ini bagian daripada gagalnya
reformasi kesehatan yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan jika kita kurang pengetahuan. Nah, di saat kita menjadi mengaku sedang melakukan reformasi kesehatan, jadi kita harus ya menjadi juru masak yang baik. Ini tidak bertentangan dia punya hubungan ya, tidak ada yang putus. Maaf saudara-saudara, apakah ada distorsi, ada gangguan suara saudara-saudara? Apakah terdengar ribut saudara-saudara? Enggak juga, cuman sedikit aja keresak-keresak sekali-sekali. Ah, ini coba karena di depan ada yang lagi potong rumput. Oh, tapi oke. Oke. Ya, puji Tuhan. Oke, baik, saya lanjut. Terima kasih. Nah, kita datang pada subjudul yang kemarin, sahabat lalu mengganti makanan daging, ya. Dan kita perlu mengetahui cara memasak yang baik, cara memasak yang benar itu dengan pengetahuan yang baik, sehingga kita bisa mengganti makanan daging. Oke, sebentar saudara-saudara ya. Nah, di sini poinnya yang kemarin. Makanan harus disiapkan dengan sederhana, namun dengan rasa yang enak. Nah, ini akan mengundang selera, sehingga contohnya kayak ketergantungan kita kepada daging akan tidak ada lagi. Oleh karena ternyata ada makanan yang bukan daging bisa disuguhkan dengan enak, bervariasi, dan menarik ya untuk dimakan. Nah, saran juga di sini adalah makan sebagian besar buah dan sayuran. Jadi buah dan sayuran itu sangat dianjurkan untuk lebih banyak dimakan ya dibanding yang lain-lain. Baik, kita tiba kepada kelanjutan dari pembahasan ya. Masih di subjudul mengganti makanan daging. Oke, saya akan baca. Memasak makanan dengan benar adalah pencapaian yang paling penting, terutama di mana daging tidak dijadikan bahan pokok makanan. Adalah memasak yang baik merupakan kebutuhan yang esensial. Sesuatu harus disiapkan untuk menggantikan daging, dan pengganti daging ini harus disiapkan dengan baik, sehingga daging tidak diinginkan. Yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau ada, saya percaya yang sudah dengar ini mungkin rata-rata semua sudah meninggalkan daging ya. Tapi kalau masih ada yang makan daging, ini saran Tuhan bahwa daging harus ditinggalkan. Ya, ada pembahasan khusus buat tentang daging ya. Dan kita tahu bahwa daging menurut penelitian ahli-ahli ya, daging itu memperpendek usia. Ya. Daging itu dicerna sampai 2 minggu dia ada di usus. Ya. Ada yang daging yang susah dicerna, ya rata-rata daging susah dicerna ya. Dan ini bukan makanan yang sesungguhnya. Ya. Daging bukan makanan yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita mau reformasi kesehatan, daging kita harus tinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan daging? Biarlah
jenis makanan yang disuguhkan itu adalah makanan yang dalam notabene disebut pengganti daging, itu disiapkan dengan baik, dengan benar, dan menarik, ya, juga enak rasanya. Sehingga ketika kita mau beralih dari makan daging ke tidak makan daging, itu kita memiliki peralihan yang apa namanya, sesuatu yang ketertarikan dan kerinduan untuk sehat itu lebih dinyatakan. Karena apa? Oh, saya nggak perlu makan daging, tapi saya dapat protein. Saya tidak perlu makan daging, saya dapat nutrisi yang benar dari jenis makanan yang lain. Nah, ini sangatlah penting, ya. Sebagian orang berpikir bahwa pelan-pelan tinggalkan daging, ya, tapi sebagian orang bahwa harus tinggalkan. Nah, kita tahu risiko makan daging itu apa, ya? Banyak sekali penyakit yang akan terjadi ketika kita terus-menerus mengkonsumsi daging. Dan ini jelas, bahkan yang menyampaikan hal-hal ini adalah yang kita sebut orang-orang dunia, ya, menyampaikan dari semua pakar-pakar kesehatan yang bukan Advent, ya, justru mereka yang meneliti dan mereka yang menyatakan bahwa daging memperpendek usia dan daging akan menyebabkan banyak masalah, ya. Karena cara masak daging itu kita lihat berjam-jam dimasak, dan saya tidak percaya kalau ada nutrisi lagi, ada sampai 5-6 jam dimasak, ya. Lalu daging itu sendiri kita tahu binatang atau hewan yang disembelih itu makanannya apa, ya, konsentrat dan semua bahan kimia yang dimakan. Sehingga ada juga di pembahasan sebelumnya ada sapi-sapi yang tidak sehat, ya, contohnya, lalu kita makan dagingnya, akhirnya kita yang sakit. Nah, ini penting, ya, saudara. Jadi memasak makanan dengan benar adalah pencapaian yang paling penting. Oke, sebelum ke paragraf berikut, apakah ada yang punya pendapat? Ada masukan? Pertanyaan, Ya, bro. Silakan, bro. apakah meat di sini itu kategorinya hanyalah daging merah atau bukan daging merah, ya, daging dari hewan, atau kalau biasa bilang meat itu hanya daging hewan, atau termasuk juga daging dari ikan, ya? Apakah yang dimaksud dari meat di sini hanya daging hewan dan unggas, atau termasuk juga daging ikan? Biasanya seperti apa gitu? Terima kasih. Oke. Ada saudara-saudara yang mau menjawab yang Brother Roy bilang? Saya bukan mau menjawab, cuman ada ide yang dikasih tahu, termasuk daging. Sebenarnya semua daging yang nggak ada dari surga, ya, yang Tuhan ciptakan itu bukan untuk dimakan. Jadi walaupun ikan, ayam, daging yang kita tahu kan dulu Tuhan ciptakan untuk makanan manusia itu buah-buahan. Ya balik aja lagi pendapatnya, pergi ke Eden. Dari awalnya Tuhan ciptakan manusia bagaimana. Kan itu daging itu hanya Tuhan sediakan hanya untuk temporary, hanya untuk sementara. Jadi kita kan harus kembali lagi apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Itu kecuali kalau misalnya kita memang nggak, saya rasa ya itu memang sudah termasuk di sini karena semua yang dibilang daging, dia nggak bilang itu spesial khusus misalnya ayam atau misalnya ikan atau apa, semua termasuk daging. Mungkin saya rasa itu begitu. Karena di sini yang kita pelajari selama ini dibilang daging, nggak ada khusus, nggak dibilangin khusus ikan atau ayam atau burung gitu. Jadi mungkin ya semua yang daging yang ada darah. Ya, Thank terima you. kasih. Terima kasih, Carly. Ada saudara-saudara yang lain punya pendapat tentang kata daging ini?
Ada yang punya apa namanya mungkin pemahaman yang lain? Halo. Ya, Jadi kalau mau melihat ini, ya saya setuju dengan apa yang Anti Erli bilang ya, bahwa namanya daging ya semua daging, bukan bukan apa ya, bukan kalau dia ikan atau ikan teri misalnya, nggak termasuk dengan daging gitu. oke. Terima kasih. Jadi memang benar tidak ada spesifik. Dan Ya, brother. halo, Gimana, halo. Bing? Ya, putus tadi, Bing. Gimana? Ini bagaimana ya? Kalau ini? Sudah sejelas. Jadi poin di situ adalah bagaimana kita menyiapkan makanan pengganti daging. Jadi ketika kita mau meninggalkan daging, apa makanan yang bisa menggantikan gitu. Karena ketika kita menggantikan daging, ada banyak hal yang akan hilang gitu. Ada banyak hal yang hilang, misalnya terjadi kelemahan untuk beberapa waktu, transformasi orang berubah ya, dan kemudian bagaimana kita menggantikan apa yang telah hilang atau apa yang telah ditinggalkan gitu. Karena poin di sini adalah bukan bagaimana supaya kita yang penting tidak makan daging ya. Poin di sini adalah bagaimana kita menjaga kualitas kesehatan kita dengan meninggalkan daging dan mengganti dengan makanan-makanan yang sehat. Jadi ketika kita mau bertransformasi ke makanan, ke kondisi yang sehat tanpa daging, itu seperti apa? Nah mungkin ini yang harus dipelajari tuh, bagaimana cara kita menyajikan makanan seperti apa yang betul-betul bisa memberikan kesehatan ketika kita meninggalkan makanan daging. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, jadi saya setuju memang tidak ada spesifik apa namanya penjelasan tentang daging ini apa. Tapi yang kita tahu bahwa kalau kita lihat kepada daging hewan, misalnya seperti daging-daging merah ya atau sapi, ayam, inilah kita lihat dari konteks ini banyak sekali hewan-hewan ini sudah tercemar dan bahan makanannya konsentrat itu campuran bahan kimia, ya, ikan-ikan busuk mungkin juga sebagiannya saya pernah lihat itu waktu mereka buat di pabrik. Dan kalau kita bicara ikan di saat sekarang ini dengan begitu tercemarnya laut, ya, tidak ada jaminan buat kita untuk dapat ikan yang bilang segar. Karena tidak mungkin kita beli ikan di pasar lalu kita pergi cek dulu di laboratorium apakah dia ini ikan ini ada kandungan-kandungan apa namanya limbah di dalam tubuhnya lalu kita makan, kan? Tidak seperti itu. Orang ke pasar beli, masak dan dimakan. Jadi lihat pabrik-pabrik, ya. Saya orang maritim, pemahaman saya ikan yang apa namanya yang masih segar itu masih bisa ditemukan di daerah-daerah kepulauan kecil, ya. Kalau di daerah kepulauan Salomon, ya, atau Fiji, ini pulau-pulau kecil, tidak seperti benua Asia, ya, benua-benua yang besar, di mana jumlah penduduk dan pabrik-pabrik industri yang begitu besar itu berdiri. Di pulau-pulau ini hanya rumah penduduk, pohon-pohon kelapa, karangnya apa namanya hidup, sehingga banyak ikan di situ. Karena lautnya tidak tercemar. Ketika laut itu tercemar, karang-karang itu akan jadi putih. Itu yang disebut bleaching coral. Waktu dia jadi putih,
tidak ada nutrisi buat ikan untuk makan karang, karena ikan makan algae, ya, alga-alga yang ada di karang, ya, di situ dia banyak nutrisi. Sebagian ikan makan ikan juga. Nah, sehingga kalau kita pergi ke kepulauan itu kita lihat banyak ikan di sana, oleh karena karangnya masih kepulauan besar, ya, pulau-pulau inti atau benua inti itu banyak yang terjadi penurunan secara drastis, ya. Contohnya di Thailand, dulunya di satu tempat titik selam itu banyak sekali ikan, banyak sekali. Mau lihat ikan apa saja ada. Tetapi sekitar 5 tahun yang lalu itu penyelam-penyelam justru pindah ke Indonesia karena tempat di sana itu mereka yang sudah pernah di sana beberapa tahun lalu datang lagi sudah tidak ada apa-apa mereka lihat di sana. Kenapa jadi putih karang itu? Oleh karena terlalu banyak orang menyelam di sana, terlalu banyak pabrik di sana, sehingga ikan-ikan lari dan tidak mau hidup di situ karena tidak ada nutrisi, ya. Ini salah satu contoh. Kalau dari Brother Roy ada yang, ya, halo? Halo, halo Roy. Ya. Dolphin. Dalam ilmu biologi, ya, kalau tidak salah ilmu apa, ya, masalah hewan, daging itu sama. Ada daging sapi, daging babi, daging anjing, daging ayam, daging bebek, kemudian dalam jenis ikan-ikanan, daging ikan tuna, daging ikan mujair, daging ikan, semua hewan yang memiliki daging sesuai jenisnya disebut dalam bentuk jenisnya, ya, ikan mujair karena ada daging semua dengan paralel dengan kelengkapan dari semua, dia punya darah dan segala macam, itu disebut ikan. Tapi kalau sudah ada daging berarti tinggal tulang, bukan lagi ikan mujair. Paling tinggal dibilang, oh ini tulang ikan, tidak tahu ikan apa ini. Nah, tapi kalau dia ada daging akan kelihatan bentuknya, ini daging, ini ikan mujair, tentu dia punya daging ikan mujair, daging. Jadi dalam masalah pertanakan kita harus melihat secara keseluruhan dari kacamata iman dan juga pengetahuan bahwa yang disebut daging harus semua sama. Cuma bedanya ada daging yang warna merah karena darahnya banyak, ada daging yang warna putih karena darahnya sedikit. Ada juga daging yang tidak memiliki daging yang beracun. Contoh, ikan-ikan dasar yang seperti ikan apa, ya, gorapu, dia kurang, dia punya racun karena daging ikannya yang hitam nggak ada, atau bisa ada tapi sedikit, atau sampai ke ikan teri. Tidak bisa disebut hanya ikan teri kalau tidak ada dagingnya, tentunya karena ada dagingnya jadi disebut ikan teri. Nah, ikan-ikan yang seperti itu kan dalam kategori masih disebut sehat jika dikonsumsi dalam keadaan yang sehat. Tapi soal pertanakan kita bukan masalah keselamatan dengan tidak selamat, ini persoalan ini. Itu yang harus kita mengerti. Karena kita sekarang sedang di era penghakiman, jadi segala sesuatu harus kita tinggalkan karena kita akan bersedia untuk mempersiapkan diri bagi hari yang besar untuk memasuki bertemu dengan Tuhan. Jadi kita harus mengerti dalam prinsip pertarakan yang sesungguhnya. Jangan nanti kita pilih-pilih, oh daging ini boleh, daging itu tidak boleh, karena daging sapi, daging ayam itu merah-merah, jadi ya kita boleh makan ikan lah. Nah, itu prinsipnya akan terjebak nanti. Jadi kita harus mengerti. Penjelasannya harus lebih detail. Kalau dia bilang seluruh dagingnya, semua dari ikan sampai kepada binatang berkaki 4, tentunya tidak boleh, yang halal, ya. Tidak boleh dimakan. Jadi kenapa? Karena kita di hari penghakiman, kita harus bertara, kita harus berpuasa dalam hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih Brother Victor. Halo? Brother Roy, bagaimana? Oh, oke. Oh iya, Carly, ada yang mau disampaikan? Uh, Tadi jawaban Brother Victor, Ebing dengan ya. Carly itu sama, ya. Terima kasih. Gimana Carly? Nah, begini, ini yang menurut pengertian saya. Oke. Kan Tuhan, ada yang saya pernah baca, Tuhan bilang karakter kita itu tidak dirubahkan.
Yang diubahkan itu adalah kita punya daging yang fana ya, tubuh kita yang fana. Jadi waktu kita masuk surga itu karakter kita bawa kan. Jadi kalau kita masih suka makan ikan, kan kita kembali aja lagi kepada firman Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tuhan mau kita kan memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kalau itu Tuhan bilang harus tinggalkan, ya tinggalkan. Pertama kali Tuhan ciptakan, berikan kita makanan dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan. Jadi kalau kita kembali ke Eden, misalnya gini, kita masih senang sama makan ikan. Oke, daging kita tinggalkan, tapi ikan kita nggak bisa tinggalkan. Kalau Tuhan izinkan katanya, kalau Tuhan izinkan kita ke surga, di surga itu ikan, kita akan cari itu ikan, kita akan bunuh. Kan Tuhan bilang kita tidak boleh membunuh lagi. Nah, ikan misalnya masih ada ikan di situ, bukan untuk kita bunuh, untuk kita makan. Karena karakter kita akan mencari, katanya kita akan mencari, itu ada saya baca, kita akan mencari katanya apa yang kita suka seperti di dunia ini, nanti kita akan cari di sana. Jadi kalau kita masih suka makan daging, waduh itu sapi, ada sapi nganggur kita bunuh, kita panggang, kita makan. Nah, kalau misalnya kita masih suka mencuri, kita suka itu emas di ini, wah nanti kita sampai di surga kita akan congkel tuh lantai yang beremas. Nah, itu karakter, itu pengertian saya waktu saya baca itu ya. Nah, ini terus satu lagi tambahan saya mengenai pengganti daging. Di sini kan ada ditulis pengganti daging ini harus disiapkan dengan baik. Mungkin ya kalau untuk orang yang tinggal yang di pedesaan yang jauh misalnya dari tempat yang tidak memungkinkan ada bisa tumbuh-tumbuhan yang sehat, buah-buahan atau sayur-sayuran, mereka hanya bisa ada ikan yang tinggal di situ yang bisa dimakan, itu pengecualian ya, pengecualian. Nah, sedangkan kita yang masih bisa ada tumbuh-tumbuhan, apalagi di Manado ada tanah bisa ditanemin, terus bisa menanam buah-buahan, nanam sayur-sayuran. Mengapa enggak? Kenapa harus masih mencari itu gitu loh. Nah, sekarang ini pengganti daging di sini yang harus disiapkan dengan baik. Misalnya pengganti daging saya dulu waktu pengganti daging, oke, kita nggak makan daging lagi, tetapi pengganti daging apa, kita membuat gluten. Waduh, kita bikin gluten, jadi beli gluten, makan gluten, nggak taunya sekarang setelah kita belajar, gluten itu tidak baik sekali untuk perut kita, tidak bisa dicerna dengan baik. Nah, itu malahan membuat banyak sekali penyakit. Jadi kita harus belajar banyak juga ya pengganti daging itu apa dan apa yang ada di daging itu. Kenapa kita mau makan daging? Karena apa? Mungkin orang bilang karena protein. Nah, sekarang ada protein banyak sekali di nabati. Kenapa kita harus masih mau makan daging itu? Dan di nabati banyak protein pengganti daging. Di soy, di kacang-kacangan banyak. Nah, jadi banyak penggantinya sebenarnya yang untuk disiapkan dengan baik, ya kita bisa itu mempersiapkannya. Banyak sekali kacang-kacang yang kita bisa masak, kita bikin proses, bikin apa yang lebih baik itu. Thank you. Terima kasih Kak Erli, terima kasih. Brother Roy, bagaimana Brother Roy? Ada yang mau disampaikan? Sudah unmute tapi tidak ada suara keluar, bro. Brother Roy. Iya, terima kasih. Sudah sangat jelas, puji Tuhan. Oke, terima kasih bro ya. Oke, baik. Kita akan melangkah pada kutipan berikut. Merupakan tugas positif dokter untuk mendidik dengan pena dan suara. Semua yang memiliki tanggung jawab menyiapkan makanan untuk meja.
Ya, ini maksudnya physician atau dokter. Ini ada yang mengerti tidak? Maksudnya dokter yang mana ini? Kalau pengertian physician ya itu memang dokter atau tabib atau ya, apa namanya yang suka mengobati ya. Dan kalau kita hubungkan dengan medical missionary kita tahu ini dokter-dokter medical missionary ya karena mendirikan sanitarium ya dan mendirikan sekolah memasak ini masih ada hubungannya ya. Jadi kita belajar dari orang-orang yang memiliki pengetahuan atau siapa saja yang memiliki keterampilan tentang menyiapkan makanan yang baik di meja. Ya, dan ini penting. Ini sampai 3 kali ditulis educate, 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 ya, untuk mendidik. Jadi ini penting, merupakan tanggung jawab kita yang sudah di antara kita ada yang sudah punya knowledge bagaimana memasak yang baik atau apa saja. Ini kita punya kewajiban untuk menyampaikan atau mendidik, saling mendidik lah, saling menyampaikan istilahnya jurus-jurusnya. Ya, silakan. Iya, tugas dokter itu yang dinyatakan oleh Ellen G. White bukan hanya masalah memeriksa medikal atau hanya memeriksa penyakit, tapi tugasnya bagaimana mendidik pasien agar mereka memiliki kesehatan yang sempurna sebagaimana yang sudah ada di atas tadi ya, bagaimana mengajar bahwa masyarakat pada umumnya, apalagi kalau dokter, karena di sini ditulis dokter-dokter yang takut akan Tuhan. Dokter-dokter yang takut akan Tuhan, mereka harus mendidik pasien mereka di dalam takut akan Tuhan, dalam menyediakan makanan yang sehat untuk mereka makan, agar mereka tetap sehat. Saya teringat ada teman saya, dokter, dia bilang begini, ketika kembali dari saya, jangan pernah kembali lagi untuk berobat ya. Karena dia berikan nasihat, dia berikan pencerahan, dia berikan instruksi-instruksi bagaimana supaya hidup sehat, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Jadi puji Tuhan kebanyakan waktu kami sama-sama di Poso, jarang orang-orang pasien itu yang kembali lagi. Bahkan mereka tiap kali lewat dengan sehat, senang, dokter terima kasih. Dia selalu itu. Dia bilang, itu kan yang memberitahukan tentang bagaimana cara hidup sehat agar mereka tidak memiliki penyakit, agar cara hidup mereka yang salah tidak mendatangkan penyakit. Nah itulah sebabnya di sini dia bilang harus mendidik 3 kali, ya, kepada 3 malaikat artinya kan, supaya mereka dapat mengerti cara menyajikan makanan yang sehat agar keluarga sehat dan tidak pergi ke dokter lagi. Oke, terima kasih atas masukannya, brother. Oke, kita ke kutipan berikut ya. Kita membutuhkan orang-orang yang akan mendidik diri mereka sendiri untuk memasak dengan sehat. Banyak yang tahu cara masak daging dan sayuran dalam berbagai bentuk. Namun, belum memahami cara menyiapkan hidangan yang sederhana dan menggugah selera. Jadi, pernyataan kutipan ini mau bilang bahwa skill untuk memasak daging ya atau sayuran dengan bermacam variasinya ya, itu kalau saudara masuk di rumah makan Padang itu makanannya variatif sekali di situ ya. Tetapi ditekankan bahwa ya, namun belum memahami cara menyiapkan hidangan yang sederhana. Ya, kalau dulu kita jago masak segala macam jenis makanan, ya, jenis sayur-sayuran, daging-dagingan ya. Di sini kita dituntut bahwa kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang menyiapkan hidangan yang sederhana dan menggugah selera. Kadang saya rindu ketika ke kebun, di situ cuma ada keladi yang direbus ya atau bete ya. Lalu ada dabu-dabu, lalu ada sayur gedi yang cuma direbus juga, dan itu dimakan. Ketika lihat makanan seperti itu, kayak
wow, kita kemarin selama di kota enggak makan-makan begini. Ya, jadi ada kerinduan lihat makan-makan yang sederhana yang menyehatkan. Baik, ada yang punya pendapat di kutipan ini? Oke, kalau sudah jelas kita masuk kepada kutipan berikut. Masakan yang buruk penyebab penyakit. Nah, Kak Erli bisa baca? Bisa. Thank you. Silakan Kak. Oke. Masakan yang buruk penyebab penyakit. Karena kekurangan pengetahuan, amin itu, dan keterampilan dalam hal memasak, banyak istri dan ibu setiap hari memberikan makanan kepada keluarganya yang tidak dipersiapkan dengan baik, yang secara pasti dan pasti merusak organ-organ pencernaan dan membuat kualitas darah yang buruk. Akibatnya, sering terjadi serangan penyakit inflamasi dan terkadang kematian. Ya, Kak Erli silakan pendapatnya. Ya, ini ya memang betul ya dikasih tahu begitu ya, karena tidak berpengetahuan. Yang saya alami dulu begitu, saya tidak tahu memasak, tidak mempunyai pengetahuan dan ya tidak tahu, bukan mahal memasak aja, tidak tahu pengetahuan yang sehat, bukan karena tidak memasaknya. Dan sebenarnya sekarang juga tidak punya pengetahuan, tetapi saya tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memasak. Puji Tuhan, malahan yang kita itu lebih bagus sebenarnya bagi saya ya. Karena apa? Karena yang sekarang ini kita mau hidup sehat. Apa yang Tuhan mau saya bikin untuk hidup sehat Tuhan? Sayur-sayuran, buah-buahan, tapi ini yang apa yang saya alami ya. Dalam perubahan itu, saya merasa sendiri, oh rupanya ada semenjak anak saya nggak ada lagi, jadi saya nggak perlu rasa-rasa yang enak, karena suami saya sendiri bilang, oh jangan masukin salt katanya, jangan pakai garam, jangan pakai gula katanya, malah dia bilang begitu. Dan memang yang saya lihat semenjak makanan sehat, dia juga sehat gitu. Dan nggak perlu divaksin juga, dia pergi keluar-keluar kemana-mana. Dan kelihatan dia lebih sehat malahan dari saya. Dan ini yang tadinya dia udah punya penyakit itu segala macam. Dia yang dari liver, pankreas, wah macam-macam, udah segala macam lah. Dan akhirnya saya melihat dia, wah sehat. Karena apa? Makanannya makanan yang sederhana ya, yang buah-buahan, hanya buah-buahan, atau makan yang sayur-sayuran. Ya yang lainnya juga ada, seperti roti, cuman tapi terbatas gitu. Nah ini sudah melihat begini ya, kita belajar karena belajar begini, kita tahu, oh apa yang merusak kita punya organ pencernaan. Kira-kira makanan apa. Jadi ya seperti yang tadi kita kembali lagi kemana, ke firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Erli. Jadi betul ya. Ini di sini karena kekurangan pengetahuan, ini penyakit peradangan ini terjadi. Pas baca inflammatory disease, saya langsung ingat asam urat. Ya, salah satunya ya. Jadi ada peradangan-peradangan yang lain juga ya. Kalau asam urat ini peradangan di persendian ya. Karena darah kotor ya. Karena darah kotor. Makanan ada hal-hal yang berlebihan. Ada radang usus juga. Nah, ini parah, bisa sampai kepada kanker ya. Kita lihat ini, karena kekurangan pengetahuan, umatku binasa. Ini jadi bukan main-main ya. Nah, kemarin sahabat lalu kita bahas bagaimana supaya kita bisa punya kesempatan untuk belajar memasak bersama nanti, dan pengetahuan-pengetahuan tentang memasak ini bisa di-share, dan biarlah kita nanti
melalui pelajaran yang sudah kita dapat ini, diberi semangat untuk menggali lagi bagaimana cara memasak yang baik, menyuguhkan makanan yang baik, yang benar, ya, nutrisinya ada, cara masaknya benar, sehingga ketika dia masuk dalam tubuh menjadi darah yang baik, menjadi darah yang bersih. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Karli. Ada yang punya pendapat di kutipan ini? Masakan yang buruk penyebab penyakit. Kalau kita bicara penyebab penyakit ini, lihat aja makanan-makanan di luar ya. Geli kadang-kadang kita lihat kalau segala masakan itu berbagai jenis, daging-daging, cara masaknya, segala macam bentuknya itu. Oke, kalau belum ada kita langkah kepada kutipan selanjutnya. Apakah Sister Devi bisa baca ini? Di 256.5. Iya, halo Kak. Oke, terima kasih, silakan. Ya. Kita dapat memiliki berbagai macam makanan yang baik, sehat, dimasak dengan cara yang menyehatkan, sehingga dapat dinikmati semua orang. Sangat penting untuk mengetahui cara memasak. Masakan yang buruk menghasilkan penyakit dan emosi yang buruk. Sistem menjadi gila dan hal-hal surgawi tidak dapat dilihat. Ada lebih banyak agama dalam masakan yang baik daripada yang Anda ketahui. Ketika saya kadang-kadang jauh dari rumah, saya tahu bahwa roti di atas meja serta sebagian besar makanan lainnya akan menyakiti saya. Tetapi saya akan diwajibkan untuk makan sedikit untuk menopang hidup. Ini adalah dosa di pandangan surga untuk memiliki makanan seperti itu. Gimana? Ya, Sister Devi, bagaimana? Ya, ketika saya kadang-kadang jauh, kita mau baca. Ketika saya kadang-kadang jauh dari rumah, saya tahu bahwa roti di atas meja serta sebagian besar makanan lainnya akan menyakiti saya, tetapi saya akan diwajibkan untuk makan sedikit untuk menopang hidup. Ini adalah dosa di pandangan surga untuk memiliki makanan seperti itu. Maksudnya makanan yang mana ini roti itu? Ya, ini kan Dan sebagian ini kan, besar makanan lainnya, Kang. Itu. nah ini ceritanya dia nggak ada di rumah, dan kualitas makanan di atas meja itu yang dia di sini sebut roti, bahwa akan membuat dia sakit. Artinya dia mau bilang sederhananya makanan ini tidak sehat gitu. Dan untuk memiliki makanan seperti itu adalah dosa di pandangan surga. Tetapi dikatakan saya akan diwajibkan untuk makan sedikit untuk menopang hidup. Artinya pembahasan ini bisa saja dia kayak tidak ada pilihan, hanya itu yang bisa dia makan. Nah, ini menarik. Ada yang Sister Devi ada pendapat atau ada saudara-saudara yang lain, silakan ya. Bagaimana itu? Kita boleh tambahkan mengenai roti. Roti itu juga ada bermacam-macam ya. Ada roti yang sehat, ada roti yang tidak sehat. Nah, roti yang di atas meja ini roti yang mana? Nah, roti yang sehat itu yang Joy pernah share itu roti sehat, atau kita bikin sendiri dengan ada ini dan bahan-bahannya yang memang sehat gitu. Nah, sedangkan roti yang kita suka beli itu dulu, saya suka sekali makan roti yang orang bakery, Chinese punya bakery. Waduh, itu mantap sekali rasanya, tetapi minyaknya, karena apa? Menteganya, dia punya telurnya, dia punya gulanya, dia punya, waduh, udah pokoknya semuanya itu rich, bilang richnya itu, pokoknya dia punya makanannya itu bukannya jadi sehat, tetapi malah jadi penyakit. Karena apa? Itu bukan bahannya, itu memang makanan bahan yang bikin enak di mulut, tetapi nggak sehat di badan gitu. Jadi tergantung rotinya ini yang mana gitu. Dan
untuk seterusnya dia bilang makan sedikit untuk menopang hidup. Saya nggak ngerti selanjutnya. Saya hanya bisa menerangkan bagaimana mengenai roti yang bermacam-macam. Jadi ini kualitas roti pun harus tahu kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bakpao apa itu, juga harus tahu mengenai kualitas bahannya. Kalau kualitas bahannya yang sehat, dia bilang dari almond flour, tepung almond, dari tepung coconut, itu apa? Coconut dia dari tepung coconut apa ya bahasa Indonesianya lu? Tepung kelapa. Tepung kelapa atau tepung yang sehat itu ya bikin kita sehat gitu. Apalagi ditambah dengan yang flaxseed atau chia seed atau apa begitu yang bahan-bahan sehat ya. Jadi ya sehat gitu. Terima kasih. Terima kasih, Carly. Ada yang lain, saudara-saudara? Silakan. Jadi, halo Kak Dolphin. Iya, Terus lanjut, Dave. kan mengerti kan ini Ellen White ada mungkin itu makanan itu berlebihannya itu yang Ellen White yang apa yang dibilang dosa so kan. Maksudnya yang makanan berlebihan dan sama dengan bumbu masak itu yang berlebihan yang kita baca-baca yang sebelumnya kan itu kan dibilang yang selalu Ellen White bilang yang dosa itu yang berlebihan yang berlebihan. Jadi kalau makan contoh ini dia makan sedikit itu ya dia perlu karena untuk menopang hidup toh. Iya. Begitu sih yang kita mengerti yang Oke. itu yang berlebihan. Ya, oke. Terima kasih, Vivi. Ada yang lain, saudara-saudara? Pendapat ini? Kak, Iya. ini saya baca bahasa Inggrisnya ya, karena bread ini diterjemahkan di bahasa Indonesia roti. Iya. Tetapi di sini sebenarnya full meals. Oke. Full meal ya. Oke. Full meals artinya I have known that the bread upon the table. Nah, jadi kan dibilang kan ada di atas meja. Nggak mungkin kan cuma roti. Oke, jadi ya, itu meals. Sudah mungkin di situ udah termasuk ada pokoknya meals lah. Meals itu adalah ya makanan lengkap. Ya, terima kasih Kak Edis. Iya, karena ini kalau kita lihat di terjemahannya, bread di sini adalah makanan. Dia tidak spesifik bilang roti saja, tapi ini bilang makanan ya. Jadi semua ya termasuk. Terima kasih untuk penekanannya. Ada yang lain, saudara-saudara? Halo. Ya, Brother Ebing. Jadi di sini kita bisa lihat konteksnya Ellen White lagi melakukan perjalanan ya, jauh dari rumah. Ya, betul. Dan semuanya bisa tersedia dengan baik. Nah, ketika melakukan perjalanan dan jauh dari hal di mana dia bisa menunjang dengan yang yang standar gitu. Ya. Yang tersedia di meja itu adalah makanan-makanan yang di pandangan surga itu nggak sehat. Ya. Berdosa. Apakah dia nggak mau makan atau mau makan gitu? Nah, Ellen White memberi memberi contoh kepada kita. Dia mengambilnya sedikit. Ya kita nggak tahu ini. Apakah ini teladan yang baik atau sebenarnya kita harus melihat juga bahwa situasi darurat sebenarnya ini bisa gitu. Oke, itu aja, Saudara Dolphin. Thank you. Terima kasih untuk pendapatnya. Ya, jadi saudara-saudara, masih ada lagi yang mau kasih masukan? Silakan. Nah, ini real skenario-nya ya. Kalau ini memang masih istilahnya masih halal lah, ini the bread upon the table. Yeah. Nah, saya dikasih tantangan sama James, Gladys. Ini orang dua di hutan, nggak ada makanan. Yeah. Dia cuma punya senjata dan terus ada binatang lewat, binatang ini B2. Dia tanya, mau makan enggak?
Saya bilang enggak. Hmm. Nggak mungkin Tuhan tidak akan sediakan. Orang di sini kan ada maksud. Tuhan tahu orang di mana. Kenapa harus? Karena pilihannya cuma itu katanya. Apakah nggak mau makan? Saya bilang enggak. Tuhan akan kasih yang terbaik. Kan masih ada tumbuh-tumbuhan. Nah, dia memang bad skenario-nya cuma itu. That's it. Oke. Saya bilang ya Tuhan nggak akan biarkan. Pasti ada yang sehat dan ada yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan di sini kan tadi dibilang obliged to eat, untuk menopang hidup ya. Tadi ya, Mrs. White bilang kan dia mau nggak mau istilahnya ini makanan dia harus makan untuk menopang hidup. Oke ya, sekali lagi ini juga kan beliau sedang di special occasion gitu loh, bukan di rumah. Dan selagi itu masih halal, dibilang sini it is a sin in the sight of heaven to have such food. Wow, ini memang nggak ada abu-abu, putih-putih, hitam-hitam. Dan beliau nggak ada pilihan gitu loh. Oke. Dan jadi yang bisa judge cuma Tuhan, kita nggak bisa. Betul. Ya, jadi ya doakanlah itu dan Tuhan pasti punya mercy for that. Thank you. Thank you. Jadi betul tidak abu-abu ya. Betul kita bukan jadi orang yang akan menghakimi ya. Tapi juga betul bahwa kita tidak akan membawa diri dalam pencobaan ya. Kalau konteks di sini yang Ellen G. White bilang dia jauh dari rumah yang seperti Brother Ebing tadi sempat jelaskan. Dia ada di satu tempat yang dia harus makan, ya kita tentu tahu di sini makanan apa ya. Ellen G. White tidak akan makanan yang dia tahu Alkitab bilang haram dan sebagainya ya. Dan dia mau bilang juga bahwa keadaan itu ya memiliki makanan seperti itu adalah dosa. Penekanannya adalah dosa di pandangan surga, makanan-makanan yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Ini luar biasa dan sangat penting ya saudara-saudara. Menarik sekali. Terima kasih ya atas masukan-masukan dan pendapat tadi. Case-nya juga tadi kayak lumayan itu ya. Kita ada pada satu keadaan emergency ya. Oke, sudah tidak ada pendapat? Ada pertanyaan. Oke. Jadi itu tadi, kalau dalam keadaan emergensi, nggak ada makanan dan nggak ada pilihan, yang ada hanya B2. Nah, sedangkan kita tahu firman Tuhan, kita sudah belajar, Tuhan sudah kasih tahu bahwa B2 itu haram. Nah, apakah kita masih akan memilih, masih mau memakan B2, atau kita mendingan kita lapar, tetapi menurut? Oke. Ada satu pendapat yang benar yang saya dengar dari guru saya. Dia bilang seperti ini. Hal-hal prinsip itu adalah prinsip. Ya, dan itu harus kita pegang. Hal-hal prinsip. Ya. Contohnya, Sabat. Sabat itu prinsip. Contohnya, yang barusan Kak Erli bilang, daging haram dan tidak haram. Daging haram itu prinsip. Ya. Jadi kalau kita sudah datang kepada pertanyaan ini yang Kak Erli bilang, membahas seperti ini, yang Kak Edis bilang tadi adalah tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Ini adalah pilihan, ya, pilihan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lebih baik kita mati dibakar daripada kita mau menyembah patung itu. Ini bisa jadi referensi juga ya. Saudara-saudara yang lain punya pendapat, silakan. Ada masukan yang lain. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, jadi hal-hal prinsip adalah prinsip ya, Kak Arli. Dan ya kita bisa menyatakan case untuk mengolah cara berpikir kita
Tetapi kembali lagi dasarnya adalah Alkitab dan Roh Nubuat ya. Firman Tuhan sendiri itu jadi dasar kita. Jadi ketika kita ada pada situasi seperti itu hanya B2, saya pernah ya diperhadapkan dengan situasi itu dan saya memilih untuk lapar ya. Dan saya selalu berdoa, Tuhan biarlah prinsip kebenaran ini mendarah daging di saya supaya saya tidak hanya berhasil di waktu keadaan itu, lalu di keadaan yang lain saya gagal ya, dalam konteks prinsip ya. Jadi inilah yang harus kita pegang. Baik, dan pada kutipan berikut, apakah ada yang tertarik mau baca? Kalau pakai statement ini, saya ingat Sister Wanda. Sister Wanda boleh baca? Oke, Kak. Apakah available? Bisa. Ya. Inskripsi batu nisan yang cocok. Sedikit makanan yang dimasak dengan buruk, merusak darah dengan melemahkan organ pembuat darah. Itu mengacaukan sistem dan membawa penyakit. Dengan disertai saraf yang mudah tersinggung dan emosi yang buruk. Korban masakan yang buruk jumlahnya ribuan dan puluhan ribu. Di banyak kuburan mungkin tertulis meninggal karena masakan yang buruk. Meninggal karena sakit perut. Sampai situ, Kak. Iya, situ. Silakan. Iya, jadi istilahnya Ellen White bilang kalau kita kalau bisa dibilang kalau bisa ditulis di batu nisan katanya orang ini meninggal karena apa, pasti akan ditulis dan banyak sekali, dan kita tahu bersama bahwa sakit itu disebabkan karena pola hidup yang tidak baik kan, dan sakit itu melanggar hukum kesehatan, itu sudah pasti. Dan yang paling lebih condong itu selain ini ya, selain pola yang lain ya, tapi yang paling ini makanan ya. Karena makanan yang masuk ke dalam mulut itu diolah oleh perut dan disalurkan oleh darah itu. Dan itu sangat menentukan kesehatan seseorang atau orang itu akan sakit. Jadi penting sekali ini makanan, kita belajar mengenai ini ya, makanan yang sehat, agar supaya semua yang masuk ke dalam tubuh itu memberikan kita kesehatan kan. Dalam hal ini kan kita bahas makanan, jadi kita fokus ke makanan dan masakan lah ya. Jadi kalau kita masak masakan yang sehat, pasti kita sehat. Kalau kita masak makanan yang tidak sehat, pasti itu akan membuat kita sakit kan. Dan di sini ya sudah di-highlight oleh Kak Opin, makanan yang tidak sehat itu dia mengacaukan sistem dan membawa penyakit. Itu tadi ya kita bilang membawa penyakit, disertai saraf yang mudah tersinggung dan emosi yang buruk. Jadi selain dia bikin kita tidak sehat, dia sangat mempengaruhi juga kita punya karakter. Kita akan mudah tersinggung, ini kan berhubungan dengan karakter dan jadi emosi ya, cepat emosi gitu. Jadi di sini sangat jelas ya, dia punya dia punya akibat kalau kita tidak makan makanan yang sehat. Kira-kira seperti itu, Kak. Thank you. Terima kasih Sister Wanda, penjelasannya yang penekannya yang baik ya. Saya tadi berpikir ketika highlight ini ya, kalau saya masih marah-marah dan saya mudah tersinggung, sementara saya sudah vegetarian, apa yang salah? Gitu loh. Saya nggak makan daging lagi kan. Ya. Ternyata saya melihat bahwa makanan yang tidak sehat, makanan yang buruk ini, yang melemahkan darah, ya, melemahkan organ, merusak darah, melemahkan organ, mau vegetarian ke, mau vegan ke, namanya itu merusak, itu akan membuat saya tetap mudah tersinggung, membuat saya tetap mudah emosi,
ya. Jadi namanya makanan yang salah akan menghasilkan karakter yang salah juga. Lalu pertanyaannya, kenapa sudah vegetarian, lalu saya masih mudah tersinggung, saya masih mudah emosi? Ini jadi satu pertanyaan ya, dan ini tidak mudah. Terima kasih, Sister Wanda. Ada yang punya pendapat yang lain? Silakan. Saya punya pengalaman, boleh nggak share? Silakan. Kan waktu itu saya bilang, kenapa saya sering sakit kepala sudah makanan sehat. Rupanya sudah saya find out, kenapa ya saya bilang, saya call sus, saya bilang, kenapa ya saya suka sakit kepala, mungkin ada yang nggak beres, saya bilang gitu. Rupanya udah diselidikin dan ditanya-tanya bagaimana, jadi pengetahuan saya tadi ada yang salah. Jadi, nah mengenai protein ya, jadi termasuk salah satunya saya mungkin makannya kebanyakan juga, dan ini dari nuts, dari kacang-kacangan, dari nuts kayak almond, walnut, karena sudah berlimpah, jadi makannya mungkin kebanyakan juga ya. Jadi saya bikin butter, karena bikin butter, kata Sus bilang, Kak, jangan di roasted, jangan dimasak kalau makan nut itu, katanya gitu. Jadi makan mentah, katanya gitu. Dan itu nggak boleh lebih, kalau dibikin butter, 1 sendok makan itu aja sudah, itu dari banyak sekali itu. Jadi cuma 1 sendok aja sudah, itu dari nut yang banyak gitu, udah lebih. Jadi kalau makan jangan dibikin butter, katanya. Kita makan bijian aja 10 biji. Jadi kalau misalnya ada mau almond ya almondnya 3 biji, mau walnutnya 3 gitu. Jadi dibagi begitu. Terus saya bilang oke, kalau gitu saya coba, saya stop. Karena saya seperti nggak bisa miring, tidur miring, nggak bisa miring kiri, miring kanan, nggak bisa bernafas gitu ya. Saya bilang terlalu ini. Dan saya berhenti itu, lumayan saya bilang. Kenapa saya bilang saya exercise pun nggak membantu. Rupanya memang dari nut yang dimasak, rupanya begitu. Jadi nggak boleh, walaupun bukan. Jadi walaupun di roasted, cuman dipanggang sekalipun jangan. Nah, saya coba memang itu berhasil. Jadi akhirnya saya punya itu butter itu, saya bilang semua apain ini, saya bilang gitu. Kan sayang itunya. Yeah. Tapi saya nggak berani lagi mengambilnya karena nanti saya nggak bisa bernafas lagi. Jadi salah, jadi penyakit dan jadi sakit kepala. Jadi kalau saya berarti saya suka sekali-sekali ada nyut sedikit ya sakit kepala, pasti ada yang something wrong yang saya ambil, yang salah gitu. Berarti ada yang something yang salah. Tapi kalau saya ngambil sayur mentah, nggak mungkin salah kan? Kecuali memang kalau udah kebanyakan atau kombinasinya yang salah, mungkin begitu. Bisa jadi begitu. Tetapi yang saya rasakan kalau saya makan yang fresh, sayur fresh, memang itu ringan. Saya rasakan ringan badan saya itu. Nggak berat gitu. Dan saya merasa lebih sehat. Tetapi kenapa saya punya kedagingan saya ini masih juga ada yang walaupun makan sehat tetapi tetap menyentuh yang lainnya, berarti itu sudah over. Inilah yang dibilang tadi itu, berarti udah berdosa. Kenapa? Kebanyakan. Sudah over mungkin gitu juga. Seharusnya saya melatih juga ya sedikit demi sedikit, satu hari nanti pasti harus bisa gitu aja. Thank you. Terima kasih Carly atas sharingnya ya. Jadi benar ada pokoknya mau berlebihan, salah penyuguhan walaupun itu dibilang makanan vegetarian ya, akan akan membawa satu kesalahan ya. Kita paham semua itu. Terima kasih. Oke, kita akan ke paragraf berikut. Apakah Brother Victor available mau baca ini? Brother Victor? Oke, kalau belum
Kita minta Gita. Apakah Sister Gita bisa baca ini available? Subjudul banyak jiwa hilang karena masakan yang tidak memenuhi syarat. Oke, kalau belum, apakah Sister Angel? Oke. Masih belum. Ya. Maka nyata bahwa oknum ketiga dari kaalahan tersebut adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karena baik oknum ketiga dari kaalahan Ada yang unmute itu. yang dapat mengalahkan dosa. Host, apakah host bisa bantu? Jika dapat menyatakan bahwa ada oknum lain yang bukan Yesus Yang tidak perlu host boleh matiin suaranya. Host bisa mute. Oke. Baik, saudara-saudara, saya akan bacakan. Banyak jiwa hilang karena masakan yang tidak memenuhi syarat. Merupakan tugas suci bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan yang sehat. Ini tugas suci. Banyak jiwa tersesat karena masakan yang buruk. Waduh. Dibutuhkan pemikiran dan perhatian untuk membuat roti yang enak. Tetapi ada lebih banyak agama dalam sepotong roti yang baik daripada yang dipikirkan banyak orang. Ada beberapa juru masak yang benar-benar baik. Para wanita muda berpikir bahwa memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga jenis lain itu kasar. Dan karena alasan ini, banyak gadis yang menikah dan mengurus keluarga memiliki sedikit gagasan tentang tugas-tugas yang dilimpahkan kepada seorang istri dan ibu. Di sini ada beberapa penekanan ya saudara-saudara. Yang pertama adalah memasak ini ya, belajar untuk menyiapkan makanan yang sehat ini adalah tugas yang suci. Ini penekanan yang pertama. Lalu sebaliknya ya, banyak jiwa tersesat karena masakan yang buruk. Ini saya nggak tahu perspektif kalian melihat ini bagaimana ya. Dibutuhkan pemikiran, perhatian untuk membuat roti yang enak. Artinya kita harus belajar supaya bisa membuat roti yang enak ya. Dan diulang lagi di sini di dalam lebih banyak agama dalam sepotong roti yang baik. Artinya agama yang praktis itu ada di dalam sepotong roti yang baik. Di dalam makanan yang baik ya. Ada agama yang praktis. Itu di paragraf-paragraf awal ya. Lalu ada juru masak yang benar-benar baik. Dia menyuguhkan, dia tahu menyuguhkannya makanan, menyiapkannya makanan yang sehat. Nutrisi yang ada di situ dia tahu apa ya. Lalu datang kepada poin ketiga, wanita muda berpikir bahwa memasak itu hal-hal atau pekerjaan rumah tangga yang lain itu dianggap itu satu hal-hal yang kasar, sehingga dia nggak mau belajar. Dan ketika dia tidak belajar, datang pada step berikutnya menjadi seorang istri, dia kekurangan apa? Kekurangan pengetahuan. Jadi wajib anak-anak muda, wanita, walaupun di atas juga ditekankan pria juga bisa menyiapkan makanan yang baik ya, dan belajar tentang menyuguhkan makanan yang sehat. Oke, sejauh ini apakah ada yang punya pendapat? Silakan. Tentang jiwa hilang karena masakan yang tidak memenuhi syarat. Zaman now, zaman sekarang,
Ya, Banyak wanita yang menikah, punya keluarga, mereka nggak bisa masak. ya, oke. Dan makanannya, ya ini yang saya kasih tahu karena pengalaman saya. Dulu saya Ya, nggak tahu mau masak. Karena banyak restoran. Jadi anak-anak saya hanya bawa ke restoran terus, ke fast food. Kemana aja. Jadi semua restoran itu mana sih yang saya nggak jalanin gitu. Semua ya, dicobain. Ya itu makanan saya semua ya di sana, di fast food. Tempat-tempat makanan yang keluar semua. Dan di sini, di Amerika sini, makanannya nggak sehat. Seperti hamburger, roti gitu. Walaupun kita nggak makan daging, kita makan yang chicken sandwich gitu kan. Hamburger ya, tapi yang dari chicken, dari ayam, atau dari ikan, atau dari ya begituan makanan yang nggak sehat. French fries, kentang goreng, apa. Ya itulah. Karena apa? Karena tidak mempunyai pengetahuan akan dari firman Tuhan yang menuntun. Ini kan sebelum mengenal kita firman Tuhan itulah. Dan di sini ya itulah yang saya share apa yang kita pernah alamin. Yang saya tahu juga banyak sekali orang-orang muda yang tidak bisa masak, dan itu mereka tidak pernah mereka mau pikirkan. Yang penting sekarang sekolah cari uang itu. ya. Terima kasih. Oke, terima kasih pengalamannya ya. Jadi untuk sekarang ya saya pikir kita punya beberapa anak-anak muda yang belum terlambat untuk bagaimana belajar memasak, ya, menyuguhkan makanan yang sehat. Kita bisa belajar. Kita juga yang sudah tua ini, yang artinya tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap belajar ya. Yang sudah berumah tangga, ibu-ibu juga tetap kita punya kesempatan untuk belajar supaya kita jadi teladan kepada orang-orang muda, dan orang-orang muda sekarang juga belum terlambat untuk memulainya, untuk belajar menyuguhkan atau menyiapkan makanan yang sehat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Carly. Baik, yuk bagaimana, brother? Baik, terima kasih untuk kesempatan. Nah, ini dua kutipan ini yang berurutan dari atas tadi yang di bold Ya. dan di bawah yang barusan kita baca. Ini penting sekali menurut saya. Oke, silakan. Penting sekali karena menyatakan bahwa begitu banyak orang itu binasa itu karena cara masak. Dan cara masak ini merupakan satu tanggung jawab yang suci ya. Dan kalau kita bisa menyajikan masakan yang sehat, itu berarti kita menjalankan satu tanggung jawab yang suci, yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya sangat berarti, tetapi menurut saya nilainya akan kurang kalau kita lihat terus ini dari perspektif vegetarian ya. Kalau ini cuma sekedar yang penting tanpa daging, menurut saya ini nilainya akan hilang, saudara-saudara. Padahal di sini adalah makanan tanpa daging pun kalau disajikan salah, ini menyesatkan loh. Seperti contoh yang saudara bilang tadi, saya sudah nggak makan daging, tetapi kok kenapa gitu? Kenapa saya masih dapat asam urat? Justru asam uratnya setelah saya meninggalkan daging gitu. Nah, ini penting sekali saudara-saudara bahwa kesehatan itu lebih dari sekedar kita meninggalkan makanan daging. Kesehatan itu adalah bagaimana kita menyediakan satu produk alam yang betul-betul menunjang kesehatan kita. Dan di sini dalam konteks ini adalah bagaimana semua itu disajikan di dalam dengan cara memasak yang baik. Dan ini harus dipikirkan, ini harus dibuat satu pelatihan, ini harus ada pendidikan gitu. Ini nggak sekedar yang penting kita menyajikan, ya makan, ya selesai gitu. Ini menurut saya ini harus dipelajari betul-betul. Dan di atas juga kalau kita ikuti ya, ini nggak harus orang kaya gitu. Karena di atas itu Ellen White bilang, di dalam masakan yang sederhana pun kita tidak mempelajari gitu. Kita gagal mempelajari menyediakan masakan yang sehat dan enak dengan dalam bentuk yang sederhana. Jadi menurut saya
dengan keadaan ekonomi yang bagaimanapun, ya, dengan lapisan masyarakat yang bagaimanapun, di tempat yang bagaimanapun, sebenarnya kalau kita belajar memasak, punya hikmat memasak, kita bisa menyajikan makanan yang terbaik dan sehat. Dan kalau kita bisa menyajikan makanan yang sehat, ya, baik, enak, itu ada agama di situ. Saya rasa pengalaman Joy ketika makan roti yang disajikan oleh temannya, itu lebih dari sekedar apa ya, ini enak gitu. Kita rasa interesting gitu. Yang sangat besar itu muncul sekali, gimana gitu. Kenapa? Karena sebelumnya kan udah pernah makan roti yang apa ya, yang free gluten dan yang lain-lain, itu biasa aja gitu. Tetapi ketika Joy menemukan roti yang apa ya, keadaannya yang betul-betul bisa dibilang sangat baik, wow gitu. Interestingnya untuk bagaimana itu gitu. Dan ternyata mereka itu adalah ministry gitu, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka siap untuk memberikan pekabaran. Selanjutnya sesudah itu. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau kita mampu menjadi contoh seperti itu ya, itu berarti kita bisa memberikan sesuatu yang sangat baik. Dan kita bisa menyelamatkan banyak orang sebenarnya. Di sini Ellen White bilang beribu-ribu orang ya, ratusan ribu orang. Kalau sekarang kita bisa bilang jutaan orang. Itu binasa karena menyajikan makanan yang salah gitu. Jadi kan kata lain, kalau kita mampu menyajikan makanan yang sehat, itu berarti kita akan menyelamatkan berjuta-juta manusia di dunia ini. Dan ini menurut saya adalah prospek pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Kita nggak akan kehilangan apa ya, lapangan kerja di sini. Ini peluang yang sangat besar bagi mereka yang mau bekerja bagi Tuhan. Ada banyak orang yang binasa karena penyajian masakan yang salah gitu. Ini bukan masakan yang tanpa daging ya. Ini masakan yang terbaik, sehat, ya, yang betul-betul bisa memberkati orang. Jadi kira-kira seperti itu dulu, Saudara Dolphin. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih, brother. Jadi betul ini penekanannya ya. Kadang kita cuma menganggap bahwa makanan ini ya makanan aja. Ya udah kita makan makanan sehat. Tetapi justru kenapa Ellen G. White tekankan banyak jiwa hilang karena masakan yang tidak memenuhi syarat. Artinya banyak kegagalan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan. Ya, hal masakan. Kita kadang sekedar masak aja, ya udah kita sudah masak begitu. Tetapi apa namanya, kita tidak benar-benar paham unsur-unsur kesehatan dengan menyuguhkannya ini ya. Sudah diulang-ulang beberapa kali ya. Dan yang paling terpenting di sini adalah dialah dalam pertolongan Tuhan, kita semua sama-sama minta agar kita dapat petunjuk-petunjuk ya, pedoman-pedoman cara memasak yang baik dan bisa kita praktekkan sama-sama ya. Dan kita lagi tunggu yang dari Sister Joy kemarin, kesempatannya untuk kita belajar memasak ya, makanan yang baik dan benar. Baik, waktu saya sudah habis. Apakah ada satu pendapat lagi? 1-2 masukan? Iya, Kak. Joy, silakan. Ya, jadi betul sekali, puji Tuhan atas pekabaran. Jadi kebetulan roti itu kita bawa ke sini di California, ketemu Auntie Early, ketemu Kak Acil. Kita share, maka udah taste. Puji Tuhan, semua komennya enak. Dan juga papanya Dino juga sini kan ada diabetik. Jadi roti itu juga untuk orang diabetik gitu. Pas dia makan dia suka banget gitu. Jadi lah itulah kita ministry dengan itu kan, kalau bisa buat roti untuk orang yang masalah dengan gluten atau orang diabetik dan enak rasanya. Nah itulah jadi makanan sehat dan bisa share kepada orang-orang, bisa jadi open up the way untuk orang-orang ya, bisa
tahu kebenaran Tuhan. Oke, thank you Kak. Puji Joy, Tuhan minta ya. resepnya ya Joy. Terima kasih. Iya Ya, Anteli, jadi mudah-mudahan pas cooking class bisa dia share itu resepnya. Ya, minta resepnya supaya kita praktekkan. Iya, Kita Anteli di- juga udah bisa. Iya, oke. kita di Thank Indonesia you. minta fotonya aja ya. Udah Kak, udah dikirim di grup. Oh, kita nggak buka grup. Oke, saudara, puji Tuhan ya. Jadi kita lihat bahwa biarlah semua dengan sukacita dan semangat untuk boleh mempraktikkan firman yang sudah kita dapat ini. Sangat terbuka ya, sangat terbuka. Siapa yang punya ilmunya, apa saja, bukan cuma roti, ada masakan-masakan lain, silakan. Silakan, nanti kita tinggal tentukan waktu dan tempat, kapan, bagaimana kita nanti bikin cooking class, karena ini sangat penting. Penekanannya sudah kita dapat, masih ada nanti ya, masih ada banyak, beberapa halaman lagi akan kita bahas, masih bersambung ya. Tapi saat ini sudah habis waktu. Terima kasih saudara-saudara apa yang sudah sampaikan. Puji Tuhan untuk semua masukan-masukan, pendapat, dan saya percaya kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga pemahaman yang benar tentang pekabaran ini, tentang firman ini, boleh menjadi kebutuhan yang penting buat saudara dan saya, ya. Meet in the season ya, firman-firman yang update untuk apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dan biarlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita